Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 6. Hasil Su Xiangfei juga hanya rata-rata. Ketika hasil ujian bulanan terakhir keluar, itu hampir membuatnya menangis tanpa air mata. Hanya sampai dia menemukan bahwa hasil rata-rata kelas juga rendah, dia merasa lega. Namun, terlepas dari kenyataan ini, setelah melihat nilainya sendiri, suasana hati Su Xiangfei jatuh ke jurang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bertahan untuk tetap belajar dengan susah payah hingga akhir sesi belajar pertama, dan kemudian dia segera menarik dua siswa lainnya untuk datang ke klub kesehatan dan kemakmuran untuk melampiaskan perasaannya. Tetapi Su Xiangfei tidak pernah menyangka kalau dia akan bertemu dengan wajah yang dikenalnya di aula permainan ini, apalagi kalau orang yang dikenalnya ini adalah orang yang paling mustahil muncul di tempat ini. Tang Xiu hanya melirik Su Xiangfei sekali sebelum mengalihkan pandangannya lagi, karena orang yang mengantre di depan Tang Xiu telah menghabiskan semua uangnya dan sekarang gilirannya untuk memainkan mesin slot ini. Tang Xiu tidak ingin menunda proyek menghasilkan uangnya hanya karena Su Xiangfei. Semua program mesin slot telah ditetapkan sebelumnya dan hanya menghasilkan hadiah acak, jadi sulit untuk menemukan cara untuk menang secara konsisten. Namun, melalui pengamatan dan perhitungan yang cermat, Tang Xiu menemukan bahwa masih ada beberapa cara untuk meningkatkan peluang menang, atau setidaknya memenangkan hadiah tertentu. Dalam kebanyakan kasus, ketika mesin slot telah digunakan selama jangka waktu tertentu, mesin itu akan keluar dari pola simbol, dan ada peluang besar untuk memutarbalikkan simbol hadiah dari kumpulan simbol. Dengan kondisi keuangan Tang Xiu, tentu saja dia tidak akan memiliki banyak koin permainan untuk dimainkan. Namun, hal ini tidak menghalanginya untuk memenangkan hadiah. Satu hal yang harus diketahui adalah bahwa banyak orang di game hall mengantre hanya untuk bersenang-senang dengan mesin slot, belum lagi bahwa orang-orang itu jelas hanya bermain untuk melampiaskan perasaan mereka atau datang ke sini untuk menguji keberuntungan mereka. Mereka tidak membaca tabel simbol atau mempelajari peluang kemunculan simbol dan tingkat pengembaliannya. Tang Xiu telah menghabiskan waktu 1 jam penuh untuk mengamati tabel simbol, sambil juga menganalisis secara menyeluruh tingkat akumulasi koin permainan dari ratusan mesin slot di aula permainan di dalam benaknya. Setelah dia diam-diam mengamati dan menghitung jumlah antrian di depan mesin slot, serta jumlah koin permainan yang mereka miliki, Tang Xiu dengan tegas memilih untuk berbaris di depan mesin slot ini. Ketika orang di barisan depannya telah menghabiskan koin permainannya, Tang Xiu tanpa sadar merasa lega. Meskipun ada sedikit penyimpangan dalam perhitungan Tang Xiu, dan hadiah simbol mesin slot ini di kolam renang diputar, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Karena dia hanya perlu memasukkan 5 koin permainan untuk bermain dan memenangkan hadiah dari mesin slot ini. Karena takut ada yang memotong antrean, saat orang di depannya baru saja pergi, Tang Xiu tidak ragu memasukkan koin permainannya ke dalam mesin slot, lalu segera menekan tombol putar. Karena tindakan Tang Xiu, 3 pola pada bingkai kaca mesin slot itu berputar dengan cepat, dan jika pola tertentu, seperti 3 pola yang identik, muncul, maka hadiah uang yang diberikannya akan lebih tinggi. Setelah beberapa detik, polanya berhenti berputar, tetapi mesin slot tidak berbunyi apapun. Hahaha, dasar orang desa, kenapa kau bergerak secepat itu? Kau sepertinya belum pernah bermain mesin slot. Bermain mesin slot tidak bergantung pada gerakan, tetapi pada keberuntungan. Melihat Tang Xiu melempar koin permainannya dengan sembarangan dan gagal, Su Xiangfei tidak dapat menahan tawanya. Tang Xiu terlalu malas untuk melihat Su Xiangfei saat dia memasukkan koin permainan dan kemudian menekan tombol putar lagi. Setelah beberapa detik, polanya berhenti berputar lagi, tetapi mesin slot masih tidak berdering. Hai sobat, mesin ini sepertinya rusak, hanya menelan uang tetapi tidak mengeluarkan uang. Aku sudah melihatnya selama setengah jam dan belum pernah sekalipun aku melihatnya mengeluarkan koin permainan. Menurutku, kamu tidak perlu membuang-buang koin permainanmu pada mesin slot ini. Setelah melihat bahwa Tang Xiu telah memasukkan koin permainan selama 2 kali berturut-turut tanpa ada respons dari mesin, seseorang dari kerumunan itu dengan keras mengingatkannya. Tang Xiu melirik pemuda itu dengan penuh rasa terima kasih lalu meneruskan mengeluarkan koin permainan dari celananya. Tang Xiu, pikiranmu memang bermasalah. Dia bilang mesin ini bermasalah, tapi kamu masih saja menghabiskan uangmu di mesin ini. Kamu tidak punya tempat lain untuk menghabiskan uang, kan?
Melihat reaksi Tang Xiu dari sorot matanya, Su Xiangfei tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Tang Xiu mengabaikan Su Xiangfei, dan terus memasukkan koin ke slot koin. Kali ini, Tang Xiu tidak langsung menekan tombol putar, melainkan menekan tombol naik, lalu memasukkan koin lainnya ke dalam mesin itu lagi. Setelah mengulangi tindakan ini 2 kali, jari-jari Tang Xiu kemudian meraih tombol putar di atas. Hal yang paling menarik dari mesin slot adalah akumulasi hadiah, jackpot. Tidak semua mesin slot memiliki jackpot. Umumnya, jika Anda memainkan mesin permainan kasino versi bahasa Inggris, Anda dapat melihat slot progresif, yang merupakan kumpulan hadiah kumulatif. Namun, jika Anda ingin memenangkan pot, diperlukan 3 chip untuk setiap taruhan. Begitu mengenai simbol yang ditandai pada kumpulan hadiah, maka semua koin permainan di mesin slot akan dimuntahkan. Alasan mengapa Tang Xiu memasukkan 2 koin permainan di depan adalah karena itu adalah waktu yang paling tepat untuk mendapatkan taruhan terbesar. Otakmu memang bermasalah, dan tampaknya tidak ringan. Ayo kita bermain di sana, melihat orang bodoh ini membuatku terkena serangan jantung. Setelah melihat Tang Xiu berulang kali mengabaikannya, dia tidak dapat melampiaskan amarahnya, jadi Su Xiangfei berbalik dan pergi setelah bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, tubuh Su Xiangfei terasa seperti telah disambar teknik melumpuhkan, dan dia berdiri tak bergerak. Su Xiangfei hampir membalikkan tubuhnya ketika dalam sepersekian detik kemudian, suara denting yang jernih dan tajam masuk ke telinganya. Sering datang ke game hall untuk bermain, Su Xiangfei jelas tahu bahwa ini adalah suara memenangkan hadiah uang, dan juga kemenangan besar. Tanpa sadar, tindakan Tang Xiu mengisi koin 2 kali berturut-turut terlintas di pikiran Su Xiangfei. Jackpot, dia benar-benar mendapatkan jackpot. Sebuah pikiran absurd muncul dari benak Su Xiangfei, membuatnya tanpa sadar berteriak keras. Ketika mesin slot mengeluarkan suara denting yang tajam dan renyah, bukan hanya Su Xiangfei yang tertegun, melainkan orang banyak yang berdiri di sekitar mesin slot untuk menonton juga terkejut. Karena suara yang keluar dari mesin slot ini agak terlalu panjang. Kata-kata ini, begitu pula dengan adegan intimnya dengannya. Suara yang keluar dari mesin slot ini benar-benar membuat heboh. Tidak hanya menarik perhatian orang-orang yang bermain game di dekatnya, tetapi juga menarik perhatian bos game hall. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Siapa yang merusak mesinku? Seorang pria setengah baya yang pendek dan gemuk, berteriak dan meremas di depan mesin slot. Mulutnya sedikit berkedut saat melihat banyak koin permainan di mana-mana di lantai, lalu langsung tertawa terbahak-bahak. Ah, selamat ya, adik kecil, mesin ini belum memberikan hadiah uang selama sebulan. Tapi kamu malah dapat keberuntungan, diperkirakan mencapai puluhan ribu, ya? Menghadapi senyum ramah sang bos, Tang Xiu sama sekali tidak dapat memberikan tanggapan terlebih dahulu, karena sang bos tidak menunjukkan ekspresi kesakitan saat ini. Atau mungkin dia hanya berdalih bahwa mesin slot tersebut bermasalah, dan kemudian menyangkalnya karena memenangkan banyak koin permainan? Tang Xiu segera memahami alasannya pada saat berikutnya. Bos tersenyum lebar setelah Tang Xiu mengatakan sesuatu, lalu dia segera berbalik ke arah semua orang di aula permainan. Semuanya, kalian semua dapat melihat bahwa mesin slot kami di klub kesehatan dan kemakmuran 100% oke, investasi kecil dan keuntungan besar. Hanya dengan menginvestasikan sedikit uang untuk mendapatkan 1 juta. Kecuali untuk perampokan, kalian tidak akan pernah menemukan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang seperti ini dibandingkan dengan yang ini. Mendengar perkataan bos balai permainan, Tang Xiu mencibir dalam hatinya tanpa henti. Menurut pengamatan Tang Xiu, mesin slot di game hall jelas-jelas telah disadap dan dioperasikan oleh sang bos. Bukan hanya peluang menangnya rendah, tetapi uang hadiahnya juga jauh lebih rendah. Alasan mengapa mesin slot yang digunakan Tang Xiu memberikan hasil abnormal ini adalah karena terlalu banyak orang yang memainkan mesin slot ini hari ini, yang mana hal ini sudah di luar kendali sang bos. Di bawah godaan yang menyesatkan dari sang bos, game hall langsung mendidih. Orang-orang yang awalnya hanya ingin menonton keseruan itu pun berlarian ke konter untuk membeli koin permainan, sementara orang-orang yang sebelumnya hanya ingin membeli beberapa koin permainan untuk mencoba-coba kini juga menambah jumlah pembelian mereka tanpa ragu-ragu. Sedangkan bagi para pemain hardcore yang sudah kecanduan, mereka melambaikan tumpukan uang kertas dan berlari ke konter. Sesaat, senyum mengembang di wajah bos game hall.
Hanya 18.000 koin game, sialan, bos game hall ini benar-benar pelit. Setelah Tang Xiu dengan jelas memperkirakan koin game di tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir mulutnya, dan kemudian pergi ke konter untuk menukar koin-koin itu menjadi uang. Namun, Tang Xiu tidak sepenuhnya mengonversikan semua koin permainan menjadi uang, melainkan meninggalkan 100 lembar koin permainan dan melanjutkan permainan di game hall. Hai sobat, kamu tidak punya koin permainan? Kalau begitu aku akan memberimu beberapa, dan terima kasih atas pengingat baikmu sebelumnya. Ketika dia secara tidak sengaja melewati sebuah mesin slot, Tang Xiu melihat seseorang yang mendesah dengan nada kesal dan hendak meninggalkan mesin slot tersebut. Dan karena Tang Xiu sedang dalam suasana hati yang baik, dia melemparkan 20 koin permainan kepadanya. Alasan mengapa Tang Xiu masih ingat dengan jelas tentang lelaki ini adalah karena pemuda ini botaknya, dan kedua, karena pemuda botak ini adalah satu-satunya orang yang dengan baik hati mengingatkannya di antara begitu banyak penonton pada waktu itu. Hah? Ah, ternyata kau, terima kasih sobat. Jika aku menang, kau bisa mendapatkan setengah dari uang itu. Pemuda botak ini jelas tidak pernah menyangka bahwa ia akan mendapatkan kegembiraan yang begitu mengejutkan. Ketika ia melihat Tang Xiu dengan jelas, ia dengan berani mengambil koin permainan dan berbalik untuk bermain lagi dengan semangat penuh. Pemuda botak ini rupanya telah tenggelam dalam kecanduannya yang amat dalam, sebab ia nyaris memasang taruhan paling besar dalam setiap pertaruhan judi. Hanya menyimpan 6 koin, dia melemparkan semua koin permainan yang diberikan Tang Xiu ke dalam mesin slot. Pemuda botak itu berpikir, kali ini dia benar-benar sia-sia dan hanya menghambur-hamburkan uangnya kepada bos balai permainan, ketika tiba-tiba terdengar suara dentingan keras dan jelas dari mesin slot itu, sementara koin-koin permainan menyembur keluar pada saat berikutnya. Ini. Hahaha, aku berhasil. Melihat koin-koin permainan di lantai, pemuda botak itu bersorak keras dan kemudian bergegas. Meskipun koin permainan yang dimenangkan oleh pemuda botak ini saat ini tidak sebanyak milik Tang Xiu, jumlahnya sekitar 4.000 koin permainan. Dia tidak hanya mampu memenangkan kembali semua uang yang telah hilang, tetapi dia juga memiliki sedikit kelebihan, yang tentu saja membuatnya bersemangat. Tentu saja, hal yang paling membuat pemuda botak ini bahagia adalah bahwa ia akhirnya memenangkan permainan dari game hall, daripada biasanya membuatnya kalah dan menjadi lubang tanpa dasar. Kemarahan dan perasaan kesal di hatinya akhirnya terlampiaskan. Sobat, koin-koin game ini milikmu, kita akan bermain lagi nanti. Pemuda botak itu dengan santai mengambil beberapa koin game, lalu meletakkan sisa koin game ke tangan Tang Xiu. Tang Xiu ingin menolak, tetapi mendapati bahwa pemuda botak itu telah pergi dengan cepat. Dia bahkan tidak dapat menemukan bayangannya. Dia dengan enggan menerima dan mengambil sisa koin permainan, lalu pergi ke konter untuk menukar sejumlah besar koin permainan menjadi uang kertas. Su Xiangfei berada di belakang Tang Xiu dengan ekspresi bodoh di matanya. Su Xiangfei biasanya menahan diri untuk tidak menenggelamkan dirinya di klub kesehatan dan kemakmuran. Namun, hampir semua uang sakunya dihabiskan di aula permainan, dan meskipun Su Xiangfei terkadang memenangkan beberapa koin permainan, ia segera kehilangannya sekali lagi. Namun hanya dalam beberapa menit, Su Xiangfei telah memperhatikan jejak Tang Xiu, karena ia tidak hanya memenangkan hampir 20.000 koin permainan, tetapi juga menerima hadiah beberapa ribu koin permainan, yang membuat Su Xiangfei cemburu. Bab 25, menolak roti panggang, hanya untuk dipaksa minum. Su Xiangfei bukan satu-satunya yang memasang ekspresi bodoh di wajahnya. Dua teman sekelas lainnya di belakangnya juga mengalami kesulitan yang sama. Tang Xiu benar-benar melangkah keluar pintu dan melangkah maju. Dia benar-benar bisa memenangkan begitu banyak uang di game hall. Saya telah mengunjungi game hall berkali-kali, tetapi ini pertama kalinya saya melihat seseorang memenangkan begitu banyak uang di game hall. Inilah yang disebut keberuntungan orang bodoh. Jika otak Tang Xiu normal, dia tidak mungkin memenangkan uang sebanyak itu. Su Duanxin dan Tan Likuan menatap Tang Xiu dengan wajah penuh rasa iri. Mereka berharap orang yang memenangkan uang itu bukan Tang Xiu, melainkan mereka. Apa yang membuat Tang Xiu pantas dicemburui, ya? Nilai-nilainya adalah yang terendah sepanjang tahun. Dengan masalah pada otaknya, dia tidak hanya akan gagal masuk universitas, dia juga akan menghadapi masalah di masa depan.
Jangan bilang kau pikir 20.000 koin game ini bisa membuatnya makan dan minum seumur hidup. Su Xiangfei menatap kedua pengikutnya dan berbicara dengan nada meremehkan. Su Xiangfei tidak menyadari bahwa dia berbicara dengan suara yang bercampur rasa masam. Meskipun Tang Xiu juga menyadari kehadiran Su Xiangfei dan dua teman sekelas lainnya, dan bahkan mendengar bahwa mereka tengah membicarakannya, namun, Tang Xiu tidak memasukkan kata-kata mereka ke dalam hatinya, karena dia tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Beberapa menit kemudian, pandangan Tang Xiu terkunci pada mesin slot lain di dalam game hall. Dilihat dari aturan mesin slot ini untuk memenangkan hadiah uang, mesin tersebut harus menelan setidaknya 100 koin permainan lagi sebelum dapat mengeluarkan koin permainan. Namun, Tang Xiu telah lama menghitung peluang yang akan diberikan mesin slot ini. 100 koin game ditukar dengan 8.000 koin game, ini tampaknya transaksi yang cukup menguntungkan. Tang Xiu bergumam dan kemudian dengan santai berdiri di belakang antrian mesin slot. Kalau saja Tang Xiu baru saja masuk ke dalam aula permainan, dia pasti enggan menghabiskan 100 koin permainan untuk bermain mesin slot. Tapi hari ini Tang Xiu telah memenangkan 18.000 koin permainan, kemudian menerima lebih dari 3.000 koin permainan, jadi dia sama sekali tidak mempedulikan 100 koin permainan ini. Karena tindakan Tang Xiu telah menggemparkan balai permainan dan menarik perhatian banyak orang tanpa sadar mengerumuni Tang Xiu ketika dia mulai memasukkan koin permainan lagi, bahkan trio Su Xiangfei pun tidak terkecuali. Mengenai para penonton yang berdiri melingkar dan menonton, Tang Xiu sama sekali tidak mempedulikan mereka. Dia hanya mengisi koin permainan ke dalam mesin slot di depan semua orang, lalu menekan tombol putar. Pada awalnya, semua orang juga memiliki ekspektasi liar terhadap Tang Xiu, karena mereka mengira karena Tang Xiu dapat menang 2 kali, maka dia pasti akan menang pada kali ketiga. Tetapi ketika semua orang melihat Tang Xiu terus-menerus memasukkan koin ke dalam mesin slot sebanyak 20 kali, dan tidak mendengar maupun melihat suara apapun, para penonton pun berangsur-angsur bubar. Kupikir Dewa Judi datang ke sini, tapi aku tak menyangka dia juga mencoba peruntungannya sendiri. Itu karena kita terlalu banyak berpikir, bermain mesin slot tentu saja bergantung pada keberuntungan. Bagaimana mungkin bergantung pada keterampilan untuk menang? Kalau tidak, bos akan sangat rugi. Bah, pura-pura tidak bisa ditebak, seolah-olah dia seperti reinkarnasi Dewa Judi. Sial, aku benar-benar menyia-nyiakan perasaanku dengan sia-sia. Mendengar berbagai komentar, suara, dan keluhan yang masuk di telinganya, mulut Tang Xiu sedikit cemberut ke atas meskipun wajahnya juga memperlihatkan sedikit ekspresi senyum menggoda, karena memang hal inilah yang diinginkannya. Dia tahu bahwa di antara para penonton yang berdiri di sekitarnya untuk menontonnya, tidak hanya penonton sungguhan yang ada di sana, tetapi beberapa karyawan dari game hall juga pasti ada di antara mereka. Dan mereka jelas ingin melihat bagaimana dia menggunakan triknya untuk memenangkan jackpot. Selain koin permainan Tang Xiu yang terus-menerus hilang, tak seorang pun curiga terhadap kemenangan jackpot Tang Xiu. Namun fakta ini juga membuat Tang Xiu khawatir, balai permainan ini jelas tidak seperti yang ditunjukkan oleh bosnya di permukaan. Sebaliknya, balai permainan ini sangat pelit dan berpikiran sempit, dan tampaknya latar belakang balai permainan ini bahkan lebih rumit. Ketika Tang Xiu memasukkan 113 koin permainan ke dalam mesin slot, akhirnya terdengar sorak-sorai yang menyenangkan, dan kemudian sejumlah besar koin permainan menyembur keluar. Apa-apaan, gak mungkin kan? Dia menang jackpot lagi? Bagaimana dia bisa begitu hebat? Jika kita hitung juga si botak yang memenangkan hadiah uang sebelumnya, orang ini telah memenangkan jackpot sebanyak 3 kali hari ini, keberuntungan ini sungguh tidak masuk akal. Setelah Tang Xiu berhasil mendapatkan jackpot, kerumunan yang sebelumnya tersebar sekali lagi berbondong-bondong ke sisinya dan menatapnya dengan mata yang membara. Harus dikatakan bahwa jika jackpot pertama Tang Xiu hanyalah keberuntungan, maka bantuan Tang Xiu kepada si botak untuk mendapatkan jackpot dapat disebut sebagai suatu kebetulan. Namun, jackpot ketiga Tang Xiu jelas tidak dapat dijelaskan hanya sebagai keberuntungan dan kebetulan. Kakak tertua, kamu adalah kakak tertuaku. Bisakah kamu mengajariku cara bermain mesin slot? Ketika Tang Xiu sedang membersihkan koin permainan dengan santai, si botak tiba-tiba keluar dari kerumunan dan meraih lengan Tang Xiu saat dia mulai memohon dengan penuh semangat. Sebelumnya,
Ketika Tang Xiu berada di mesin slot itu, si botak ini hanya mengambil puluhan koin permainan dan telah menghabiskan semuanya, lalu tiba-tiba dia melihat bahwa Tang Xiu menang lagi. Si botak ini mulai melihat Tang Xiu seperti makhluk surgawi, dan langsung mengganggu Tang Xiu tanpa ragu-ragu. Melihat perilaku kurang ajar dan tak kenal ampun dari si botak ini, Tang Xiu tanpa sadar mengernyitkan alisnya dan agak menyesali telah menolong si botak itu sebelumnya. Namun, Tang Xiu juga sangat menghargai sikap si botak yang bersemangat dan terus terang, jadi dia tidak mempersulitnya dan malah bercanda dan menggodanya. Ah, kasino pasti akan kehilangan cahayanya yang cemerlang karena kebotakanmu. Jika kamu bisa menjaga rambutmu, kamu juga akan bisa menang. Setelah selesai berbicara, dia tidak menunggu si botak menjawab. Tang Xiu berdiri dan pergi. Di belakang Tang Xiu, si botak perlahan mengusap kepalanya yang botak dan licin saat dia melihat Tang Xiu pergi dan menatap punggungnya, sementara wajahnya menunjukkan ekspresi berpikir. Saya telah memenangkan 30.000 koin game dari game hall ini. Pada akhirnya, haruskah saya terus bermain, atau berhenti saat saya unggul? Setelah menukar lebih dari 8.000 koin game di tangannya dengan uang kertas lagi, Tang Xiu melirik bos game hall, yang wajahnya sepenuhnya ditutupi dengan ekspresi tegang, seolah-olah dia sedang terjerat dalam masalah. Adik kecil, ini adalah ucapan terima kasihku, terimalah. Ketika Tang Xiu belum mengambil keputusan, bos balai permainan, Li Kanglong, dengan cepat mengeluarkan setumpuk uang kertas dari laci dan menyerahkannya kepada Tang Xiu, dengan wajah penuh ekspresi memohon. Tang Xiu terdiam sesaat, lalu mengerti apa yang dipikirkan bosnya. Apakah kamu menghinaku, atau menghina dirimu sendiri? Setelah menyapu uang kertas di tangannya, Tang Xiu bertanya dengan nada meremehkan. Itu karena Tang Xiu melihat tumpukan uang kertas di tangan bos balai permainan terlalu tipis, dan dia dapat dengan mudah menentukan bahwa uang di tangannya tidak lebih dari 2.000 yuan. Kalau saja Tang Xiu terus bermain di game hall, dia pasti bisa menyapu bersih seluruh game hall, yang jumlahnya tidak akan sampai 2.000 koin game, tetapi mungkin bisa mencapai 100.000 hingga 200.000 koin game. Akan tetapi, bos balai permainan itu justru ingin menggunakan 2.000 yuan untuk mengusirnya, yang mana membuat Tang Xiu tidak dapat membuang pikirannya sebelumnya dan lenyap, dan malah memunculkan jejak kemarahan yang entah dari mana. Bocah, jika kau pintar dan bijaksana, ambil saja uang bos kita dan pergilah. Kalau tidak, kau tidak hanya harus meninggalkan semua uang yang kau menangkan di aula permainan, tetapi kau juga harus tetap di sini. Tepat ketika kata-kata Tang Xiu baru saja selesai, suara suram dan seperti menyelidiki tiba-tiba terdengar di telinganya. Tang Xiu berbalik dan mengikuti arah suara itu dan melihat dari samping seorang pemuda bertato dengan tatapan sinis dan garang tengah menatapnya bagai seekor harimau yang tengah mengincar mangsanya. Ada juga beberapa pemuda bergaya pang yang berdiri di samping pemuda bertato itu. Potongan rambut pang ini aneh dan juga mengenakan pakaian yang berlebihan, dan mereka samar-samar menghalangi pintu masuk aula permainan, mengepung Tang Xiu di tengah. Bos, apakah ini caramu menghibur para pelanggan? Tang Xiu menatap wajah bos dengan ekspresi bangga dan bertanya dengan suara tajam dan tegas. Apa? Apakah kamu punya keluhan? Li Kanglong mencibir. Saya berpikir bahwa saya juga ingin berhenti saat saya unggul. Namun karena bos berkata sebaliknya, maka sepertinya saya tidak punya pilihan lain selain terus bermain. Melihat ekspresi bos balai permainan yang tampak ingin melahapnya, Tang Xiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir, lalu berbalik dan berjalan ke tengah balai permainan. Beberapa pemuda bergaya pang itu hanya menghalangi pintu masuk aula permainan, dan mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Tang Xiu masih punya keinginan untuk terus bermain mesin slot dalam situasi seperti ini. Untuk sesaat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri diam dan menatap kosong. Hingga Tang Xiu akhirnya menyelinap ke tengah kerumunan, Li Kanglong, pemuda bertato dan yang lain hanya bisa memperlihatkan ekspresi, bagaimana mungkin, di wajah mereka. Dari latar belakang apa bocah ini berasal? Dia benar-benar punya nyali. Bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengar ada orang seperti itu di jalanan? Mengingat sikap Tang Xiu yang tidak rendah hati atau sombong tadi, dan ditambah dengan kata-kata Tang Xiu ketika dia berbalik, perasaan tidak nyaman tiba-tiba mengalir keluar dari hati Li Kanglong. Bos, Ensemble Hero Street adalah wilayah kami, sementara Anda dan Kepala Divisi Keamanan Publik Dewan Kota Wang Hao adalah saudara angkat.
Jangan bilang Anda takut pada bocah bau yang bahkan belum tumbuh rambutnya. Setelah mendengar bisikan bos, pemuda bertato itu berbicara dengan nada meremehkan. Siapa bilang aku takut padanya? Aku hanya penasaran dengan identitas bocah nakal ini. Dia masih bisa bicara dan tertawa meskipun dikelilingi oleh kita. Entah dia benar-benar hebat atau tidak, tapi kita belum pernah mendengar karakter seperti itu di Ensemble Hero Street. Jadi dia jelas salah satunya. Kenapa kalian semua menatapku? Jika kalian membiarkan dia memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari kekacauan, kalian semua keluar saja. Li Kanglong menatap tajam ke arah pemuda bertato itu, lalu segera menegakkan dadanya, lalu meneriakkan perintahnya dengan keras. Di sisi lain, pemuda botak itu berpikir lama sebelum dia datang dan menanggapi lelucon Tang Xiu padanya sebelumnya. Ketika dia mengejarnya ke konter di kantor, dia kebetulan melihat konflik antara Tang Xiu dan bos balai permainan. Usai menguping pembicaraan antara bos game hall dengan para satpam, senyum bahagia tersungging di wajah si botak. Li Kanglong, ku dengar kau ingin berurusan dengan kakak tertuaku, ya? Tanpa menunggu para penjaga keamanan bubar, pemuda botak itu lalu berjalan ke konter sambil tersenyum dan menyapa Li Kanglong dengan nada merendahkan. Kakakmu, kamu adalah Tuan Muda Long, kamu memberiku kehormatan untuk mengunjungi toko kecilku. Ketika dia mendengar seseorang meneriakkan namanya dengan cara yang sangat arogan, Li Kanglong tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat dan menilai orang itu dengan saksama. Namun, pada saat berikutnya, mata Li Kanglong langsung terbelalak sementara keterkejutan dan kegembiraan menutupi wajahnya. Karena latar belakang orang ini sangatlah besar, bahkan beberapa patah kata darinya dapat menentukan hidup matinya game hall milik Li Kanglong. Namun, pemuda di depannya biasanya sangat rendah hati, sampai-sampai hanya segelintir orang yang tahu tentang keberadaannya. Bahkan Li Kanglong hanya kebetulan melihat orang ini beberapa kali karena kebetulan dan keberuntungan. Dia tidak berani terus mengamatinya sebelumnya dan tidak terlalu mengenal orang ini. Akan tetapi, karena orang ini menyapa Li Kanglong atas inisiatifnya sendiri, dan juga menatapnya dengan ekspresi menggoda, Li Kanglong sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana orang yang merendahkan ini akan datang bermain di aula permainannya. Tuan Muda Long, Anda pasti salah, bahkan jika Anda meminjamkan saya 100 kantong empedu, saya bahkan tidak berani berurusan dengan kakak tertua Anda. Mengingat ucapan Long Zhenglin sebelumnya, Li Kanglong buru-buru meminta maaf. Li Kanglong belum selesai mengucapkan kata-katanya, tetapi Long Zhenglin mengangkat telapak tangannya dan menampar wajah Li Kanglong dengan keras. Satu hal yang benar-benar aku benci adalah orang-orang sepertimu yang hanya ingin menang tetapi tidak mampu kalah dari orang lain. Jika orang lain juga membuka aula permainan dan bertindak sepertimu, maka orang-orang hanya bisa masuk dan tidak akan pernah bisa keluar. Apakah menurutmu kami juga orang-orang bodoh? Hah? Tamparan Long Zhenglin ke muka Li Kanglong membuatnya terbelalak, sebab ia tidak pernah menyangka bahwa Long Zhenglin yang biasanya ceria seperti pemuda tetangga, bisa punya sisi yang begitu kasar. Li Kanglong, dengarkan aku, orang yang baru saja datang kepadamu untuk menukar koin sebelumnya, adalah kakakku. Apa dan bagaimana dia ingin bermain di sini? Jika kamu berani bermain kotor, aku tidak keberatan bermain denganmu. Di bawah tatapan mata Li Kanglong yang bingung dan heran, Long Zhenglin menjatuhkan kata-katanya sebelum pergi dengan cepat. Mendengar perkataan Long Zhenglin, Li Kanglong merasa seperti tersambar petir dan terbunuh, sedangkan kawanan pemuda bertato itu juga benar-benar tercengang. Bab 26, Menjadi Kaya Dalam Semalam. Senyum bahagia tersungging di wajah si botak. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah menahan keheningan total untuk waktu yang lama, pemuda bertato itu dengan gugup berbicara dan bertanya pada Li Kanglong. Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa mengakui kekalahanku hari ini dan membiarkan siswa SMA itu bermain apapun yang dia suka. Selama dia bahagia, Tuan Muda Long juga akan tenang, dan kita akan dapat terus membuka aula permainan. Li Kanglong dipenuhi dengan kepahitan dan perasaan sepat saat mengingat kekuatan ayah Long Zhenglin di Kota Bintang. Pada saat ini, Li Kanglong sangat ingin menampar wajahnya sendiri beberapa kali. Kalau saja dia sedikit lebih murah hati dan bersedia mengeluarkan sejumlah uang untuk siswa SMA itu, situasi ini tidak akan terjadi. Sekarang, dia tidak hanya telah menyinggung Tuan Muda Long, tetapi dia juga mungkin kehilangan lebih banyak uang. Bos, kalau anak SMA itu benar-benar sudah tahu pola umum untuk memenangkan hadiah mesin slot,
maka kita akan kehilangan banyak uang karena kita belum menghabiskan koin permainan di mesin slot selama hampir seminggu. Pemuda bertato itu berbicara dengan nada khawatir. Meneliti pola yang biasa untuk memenangkan hadiah mesin slot? Kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin ada orang jenius seperti itu di Star City? Jika ada orang jenius seperti itu, akan jauh lebih baik untuk langsung berjudi di Macau. Mengapa dia perlu datang ke toko kecilku, ya? Li Kanglong sangat tidak setuju ketika dia mendengar kata-kata pemuda bertato itu. Walaupun Li Kanglong berkata bahwa Tang Xiu tidak akan pernah bisa mempelajari pola umum untuk mendapatkan jackpot mesin slot, namun, kegelisahan yang tidak biasa memenuhi hatinya. Jika bukan karena rasa takut dan gentar dari pendukung kuat di belakang Long Zhenglin, Li Kanglong akan dengan cepat menendang Tang Xiu keluar dari aula permainan. Sementara Li Kanglong dan gerombolannya tenggelam dalam kegelisahan, Tang Xiu membuang segalanya tanpa rasa ragu sedikit pun. Setelah memenangkan jackpot sebanyak 3 kali sebelumnya, Tang Xiu telah menjadi terkenal di klub kesehatan dan kemakmuran. Setiap kali ia berhadapan dengan mesin slot, mayoritas orang akan memberikan posisi antrian mereka kepada Tang Xiu, dan membiarkan dia menunjukkan keterampilan uniknya dalam mengendalikan mesin slot untuk menyemprotkan koin permainan. Namun, beberapa orang lain yang melihat Tang Xiu berbaris di belakang mereka berpikir bahwa mesin slot itu pasti akan memberikan peluang menang 100%, jadi mereka tidak mau meninggalkan tempat mereka. Namun, Tang Xiu hanya tertawa dan tidak berbicara karena dia tidak ragu untuk berbaris di depan mesin slot lainnya, menyebabkan orang-orang itu terus-menerus merasa malu dan kehilangan, tidak tahu harus berbuat apa. Karena sikap agresif balai permainan membuat Tang Xiu marah. Gerakannya selanjutnya benar-benar tidak terkendali, dan bahkan tidak peduli lagi dengan kedudukan balai permainan. Setelah itu, semua orang di game hall menyaksikan episode koin permainan yang menyemprot dari mesin slot. 3 koin permainan masuk, 12.000 koin permainan dikeluarkan. 17 koin permainan masuk, 6.000 koin permainan disemprotkan. 99 koin permainan masuk, 22.000 koin permainan meledak. Hanya dalam waktu setengah jam, Tang Xiu telah menyapu lebih dari separuh mesin slot di aula permainan, dengan tiap mesin slot memberi Tang Xiu beberapa ribu hingga puluhan ribu koin permainan, sedangkan yang paling mengesankan memberinya lebih dari 20.000 koin permainan. Bahkan para pemain yang bertahan pada mesin slot tertentu dan menolak untuk memberikan lokasi mereka tetap bingung bahkan setelah merenungkan tindakannya lebih dari 100 kali. Meskipun mereka akhirnya memenangkan hadiah, tetapi peluangnya sangat kecil, dan kemudian menunggu sampai mereka menghabiskan koin permainan mereka. Mereka tidak pernah mampu memenangkan hadiah lebih dari sekali. Ketika mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak dapat menghasilkan uang dengan menyita mesin slot, tidak ada seorang pun yang menggunakan trik kecil ini lagi dan mengambil Tang Xiu dengan harga murah, sementara orang-orang lainnya di aula permainan juga memujinya secara berlebihan, penuh kekaguman. Akhirnya, semua pemain di aula permainan merasa terganggu oleh Tang Xiu, dan mereka juga tidak memperhatikan mesin slot mereka sendiri, tetapi bergegas mengikuti Tang Xiu. Kemanapun Tang Xiu berjalan, mereka akan selalu mengikutinya, karena mereka ingin melihat apakah keajaiban akan terus terjadi. Ketika Tang Xiu dengan gila-gilaan menyapu puluhan ribu koin permainan di aula permainan, Li Kanglong hampir menangis, karena dia sangat sadar bahwa meskipun keuntungan aula permainan sangat besar, itu tidak berarti bahwa semua keuntungan itu adalah miliknya sendiri. Padahal, Li Kanglong hanyalah bos game hall di permukaan, karena sebagian besar sahamnya dimiliki oleh orang lain. Jadi, begitu dia kalah telak, dia tidak hanya akan ditendang dari posisi bosnya, dia bahkan harus merogoh koceknya sendiri untuk menutupi defisitnya. Tetapi menghadapi ancaman Long Zhenglin, Li Kanglong tidak berani mengambil tindakan apapun. Li Kanglong paling-paling hanya bisa menyubsidi dengan uangnya sedikit demi sedikit jika balai permainan mengalami defisit yang sangat besar. Namun, jika dia berani mengabaikan kata-kata Long Zhenglin, dia bisa dan akan kehilangan nyawanya. Pada saat ini, penyesalan Li Kanglong benar-benar telah membuat ususnya menjadi hijau. Jantungnya berdarah. Li Kanglong menyesal karena dirinya terlalu pelit, dan juga menyesal karena dirinya terlalu keras kepala di depan Tang Xiu. Seandainya Long Zhenglin memberi izin, Li Kanglong berharap ia bisa segera berlari dan berlutut di hadapan Tang Xiu serta memohon padanya agar tidak meneruskan permainannya. Namun di balik ekspresi tersenyum Long Zhenglin yang samar-samar mengancamnya,
Hal itu menyebabkan Li Kanglong tidak berani mendekati Tang Xiu, apalagi meminta maaf padanya. Sial, Tang Xiu benar-benar hebat, tidak heran dia mendapat hasil bagus dalam ujian dan selalu mendapat peringkat pertama, dan juga membawa pulang banyak medali kompetisi Olimpiade untuk sekolah. Hah, tidak benar, bukankah Kakak Fei mengatakan bahwa otak Tang Xiu rusak? Tapi aku benar-benar yakin bahwa penampilannya tadi tidak akan pernah bisa dijelaskan hanya dengan keberuntungan. Tang Xiu pasti telah menghitung peluang mesin slot dan pola umumnya untuk mendapatkan jackpot. Su Duanxin dan Tan Likuan menatap kulit Su Xiangfei yang sudah pucat dan jelek saat mereka berdua berbisik satu sama lain. Apakah menurutmu Tang Xiu sangat pintar? Iri pada Tang Xiu karena dia memenangkan begitu banyak uang. Melihat ekspresi iri Su Duanxin dan Tan Likuan, Su Xiangfei tersenyum meremehkan. Aku sangat yakin bahwa pikirannya masih memiliki beberapa masalah. Pikirkanlah, bagaimana mungkin balai permainan sebesar itu bisa menjalankan bisnis di Jalan Pahlawan Ensemble yang paling ramai di Kota Bintang? Mungkinkah bos balai permainan ini bukan siapa-siapa? Jika dia membiarkan Tang Xiu terus membuat masalah seperti ini, di mana bos balai permainan itu harus menaruh mukanya? Tang Xiu hanya menghasilkan uang dan menukarnya dengan nyawanya. Melihat ekspresi puas diri dan bangga Tang Xiu, ekspresi kasihan melintas di wajah Su Xiangfei. Setelah mendengarkan analisis Su Xiangfei, Su Duanxin dan Tan Likuan tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Di saat berikutnya, mereka tidak lagi menatap Tang Xiu dengan tatapan iri dan cemburu, tetapi sebaliknya berubah menjadi tatapan kasihan dan simpati. Su Duanxin dan Tan Likuan juga menyadari bahwa dunia ini sama sekali tidak pernah sebersih yang terlihat di permukaan. Jadi, semakin banyak uang yang dimenangkan Tang Xiu saat ini, semakin mustahil balai permainan akan melepaskannya. Jika Tang Xiu menyadari dan memahami apa yang harus dilakukan, dia akan dengan sukarela menyerahkan semua koin permainannya dan membeli jalan keluar dari game hall. Jika Tang Xiu tidak menyadari kesulitan yang dihadapinya, dapat diperkirakan nasib Tang Xiu akan sangat menyedihkan. Jadi, tidak peduli berapa banyak uang yang dimenangkan Tang Xiu kali ini, usahanya tidak ada gunanya. Su Duanxin dan Tan Likuan tidak tahu bahwa, meskipun Su Xiangfei saat ini mengira Tang Xiu tidak akan bisa keluar dari aula permainan, tetapi dia sudah menyadari satu hal, yaitu, pikiran Tang Xiu sudah kembali normal, dan bahkan lebih canggih dibandingkan sebelum dia mengalami kecelakaan mobil. Terlebih lagi, ekspresi percaya diri Tang Xiu dan perilakunya yang tidak bermoral juga membuat jantung Su Xiangfei berdebar-debar, karena dia bahkan samar-samar merasa bahwa Tang Xiu tidak perlu takut meskipun dia terutama menang besar di aula permainan, seolah-olah dia memiliki pendukung yang kuat. Tang Xiu seharusnya sudah lama mempersiapkan jalan keluar, jika tidak, itu tidak masuk akal, dan sulit dibayangkan jika dia sama sekali tidak dapat memikirkannya. Setengah jam telah berlalu dan Tang Xiu pada dasarnya telah menyapu bersih semua mesin slot di aula permainan. Saat ini, ia telah memperoleh jumlah koin permainan yang mengejutkan sebanyak 470.000. Tang Xiu telah memainkan semua mesin permainan di sini, belum lagi dia datang ke sini bukan untuk bermain, tetapi untuk menang. Tang Xiu bahkan tidak menunggu staf balai permainan datang dan menanganinya saat dia mengambil semua koin permainan yang telah dimenangkannya dan datang ke meja depan untuk menukarnya menjadi uang. Melihat arah berjalan Tang Xiu, aula permainan langsung berubah sunyi senyap karena pikiran semua orang hanya bisa terucap di tenggorokan mereka. Semua orang tahu betul bahwa drama sesungguhnya akan berlangsung. Sekalipun Tang Xiu telah memenangkan banyak koin permainan, jika dia tidak mempunyai cara untuk menukarkan koin-koin tersebut menjadi uang, maka usaha besarnya sebelumnya hanya akan membuang-buang waktunya. Semua orang memiliki pemikiran yang sama bahwa mustahil bagi balai permainan untuk menukarkan koin-koin Tang Xiu menjadi uang, atau mereka tidak akan pernah membiarkan Tang Xiu meninggalkan balai permainan dengan selamat. Namun anehnya, yang membuat semua orang heran, pimpinan balai permainan itu bukan saja tidak menghalangi Tang Xiu, tetapi juga memperlihatkan senyum meminta maaf, dan bahkan secara langsung menyerahkan semua uang ke tangan Tang Xiu, sambil mengangguk pada Tang Xiu dan dengan hormat mengantarnya keluar dari balai permainan. Melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana bos balai permainan mengangguk dan membungkuk kepada Tang Xiu, semua orang terkesiap dan tercengang. Mereka semua mengira mata mereka bermasalah, atau mereka hanya sedang bermimpi karena mereka hanya bisa berdiri diam dan terdiam di tempat untuk waktu yang lama, tidak dapat menanggapi apapun.
Tang Xiu sendiri juga merasa bingung. Dia sudah lama siap secara mental bahwa dia hanya bisa menyelesaikan masalah ini dengan kekerasan, dan tidak pernah berpikir bahwa aula permainan ini akan membiarkannya keluar seperti ini. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana mungkin bos balai permainan membiarkan Tang Xiu keluar? Bos balai permainan benar-benar khawatir tentang akibat buruk yang bisa ditimbulkannya, jadi dia tidak ingin mengurus Tang Xiu di dalam balai permainan, tetapi bermaksud menunggu Tang Xiu tiba di tempat terpencil, setelah itu dia bisa mulai membersihkannya. Ya, seharusnya seperti ini, adegan-adegan dalam film biasanya berkembang seperti ini. Setelah melihat perbedaan antara skenario naskah dan imajinasinya, ekspresi heran menutupi wajah Su Xiangfei. Su Duanxin dan Tan Likuan, yang juga telah menunggu untuk menyaksikan drama besar, hanya dapat menyadari bahwa drama yang bagus itu bahkan tidak terjadi, mereka merasa seperti sedang diganggu oleh seseorang. Hanya setelah mendengarkan analisis Su Xiangfei, hati mereka terasa lebih baik. Kakak Fei, mari kita ikuti Tang Xiu diam-diam dan cari tahu nasib dan akhir seperti apa yang akan dia dapatkan. Setelah ragu-ragu sejenak, Su Duanxin menyarankan, seolah-olah dia ingin melompat dan bergerak. Ketika Su Xiangfei mendengarnya, matanya berbinar dan tidak ragu untuk mengangguk dan setuju. Ketiganya kemudian dengan cepat mengejarnya. Di luar aula permainan, Tang Xiu baru saja melangkah keluar pintu ketika Long Zhenglin berhenti dan menghalanginya. Kakak tertua, apakah kamu benar-benar kekurangan uang sebanyak itu? Jika kamu kekurangan uang, aku punya cara untuk membuatmu kaya dalam semalam. Setelah hampir 1 jam terlibat, Long Zhenglin telah berhasil mendekati dan mengikuti Tang Xiu dari dekat dan berhasil berteman dengan Tang Xi, dan bahkan tanpa malu-malu memberi hormat kepada Tang Xiu sebagai seorang guru dengan wajah yang kurang ajar. Meskipun Tang Xiu belum memberikan persetujuannya atau bersedia mengakui memiliki saudara muda seperti Long Zhenglin, namun Long Zhenglin tanpa malu-malu mengabaikan pendapat Tang Xiu dan bersikeras memanggil Tang Xiu sebagai kakak tertuanya. Kamu hanya menyukai kemampuanku berhitung dan ingin aku menghasilkan uang lewat perjudian. Tapi aku baru saja memenangkan lebih dari 30.000 yuan dari klub kesehatan dan kemakmuran, dan sekarang aku pasti menjadi sasaran mereka. Apakah kamu berpikir untuk memanfaatkanku dan menjadi kaya dalam semalam lewat perjudian? Tang Xiu melirik Long Zhenglin dan membentak. Kakak tertua, bagaimana kau tahu bahwa aku ingin kau pergi berjudi? Oh benar, otakmu sangat cerdas. Kau pasti bisa menebak pikiranku dengan jentikan jari kakimu. Mendengar bahwa Tang Xiu dengan mudah mengetahui niatnya, Long Zhenglin tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Namun, saat mengingat reaksi Tang Xiu di aula permainan, Long Zhenglin segera merasa lega. Kakak tertua, jika kamu benar-benar yakin dengan kemampuan berjudimu, aku tidak hanya punya cara untuk membuatmu kaya dalam semalam, tetapi kamu juga akan punya kesempatan untuk membuat seseorang berutang budi padamu. Dengan bantuan orang itu, kamu bisa dengan mudah melakukan banyak hal di Provinsi Shuangqing. Melihat bahwa Tang Xiu sudah menebak tujuannya, Long Zhenglin tidak bersembunyi lagi, tetapi malah berkata dengan ekspresi gembira. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 27, Tempat dengan Nuansa Spiritual. Perkataan Long Zhenglin membuat mata Tang Xiu berbinar, dia pun tak dapat menahan diri untuk melirik Long Zhenglin. Naluri Tang Xiu dapat dengan jelas mengatakan bahwa Long Zhenglin bukanlah tipe anak nakal yang sering nongkrong di aula permainan. Meskipun Long Zhenglin tanpa malu-malu mengganggunya, tetapi kata-kata, tindakan, dan tingkah lakunya tidak memiliki aura kehidupan rendahan yang sedikit pun mengganggu. Kaulah yang membantu menyelesaikan masalahku dengan klub kesehatan dan kemakmuran di sana, ya? Tang Xiu berhenti berjalan dan tiba-tiba bertanya. Long Zhenglin awalnya ingin menggelengkan kepala dan menyangkalnya, tetapi di bawah tatapan Tang Xiu, dia akhirnya mengatakan kebenaran. Kakak tertua, klub kesehatan dan kemakmuran tidak menghormati etika bisnis apapun, jadi saya memberi mereka peringatan. Tampaknya tindakan saya tidak perlu karena bahkan jika saya tidak bertindak, kakak tertua bisa menyelesaikan klub itu. Oh tidak. Kakak tertua, apakah saya melakukan sesuatu yang mengganggu kesenangan Anda? Meskipun aku bisa menyelesaikan masalah dengan klub kesehatan dan kemakmuran sendiri, tetapi tetap saja, aku berutang budi padamu. Namaku Tang Xiu, kelas 10, siswa tahun ketiga di sekolah menengah pertama Star City. Jika kau membutuhkanku, kau bisa datang mencariku.
Tang Xiu menatap Long Zhenglin dan akhirnya memutuskan untuk menerimanya sebagai teman. Kakak tertua, kamu sopan sekali, nama keluarga Kulong, namaku Zhenglin. Aku bersekolah di sekolah menengah kedua dan aku juga kelas 3. Aku pasti akan mengunjungimu di waktu luangku. Setelah mendengar kata-kata Tang Xiu yang sepertinya akan pergi, Long Zhenglin juga tahu kapan harus berhenti, dan tidak berani terus mengganggu Tang Xiu lagi. Bagi Long Zhenglin, dia tidak hanya berhasil mendekati Tang Xiu, tetapi juga mengetahui identitas Tang Xiu, dan akan lebih mudah untuk menghubunginya lebih jauh dan kepadanya, ini merupakan usaha yang berharga. Setelah mengucapkan selamat tinggal sederhana, Tang Xiu tidak menunda lagi dan segera pergi. Menatap punggung Tang Xiu hingga sosoknya berangsur-angsur menghilang dalam kegelapan, senyum gembira muncul di wajah Long Zhenglin. Kakak ipar, kita sudah diselamatkan. Selama Tang Xiu mengambil tindakan, kita pasti bisa merebut desa Bukit Bertembok. Long Zhenglin mengepalkan tinjunya dan melambaikan tangannya, lalu dia masuk ke mobil sport di pinggir jalan dan segera pergi. Apa-apaan ini? Gila. Dia Long Zhenglin. Kakak Fei, dia Long Zhenglin. Bagaimana mungkin Tang Xiu bisa mengenalnya? Lagi pula, bagaimana mungkin Long Zhenglin terus memanggil Tang Xiu dengan sebutan kakak tertua? Di sudut terpencil, Su Duanxin menjerit pelan. Kita seharusnya salah mengira dia orang lain, kan? Status Long Zhenglin sangat tinggi, bagaimana mungkin dia bermain di tempat yang rendah seperti klub kesehatan dan kemakmuran? Dia bahkan sangat rendah hati terhadap orang biasa. Pemuda itu seharusnya seseorang yang mirip Long Zhenglin dan menyamar sebagai dia, bukan? Ekspresi ragu dan bingung menutupi wajah Tan Likuan saat dia berbicara dengan nada tidak yakin. Pada saat ini, Su Xiangfei mengepalkan tangannya erat-erat, bahkan ketika kukunya menembus telapak tangannya, dia tidak menyadari bahwa telapak tangannya telah berdarah. Tampilannya mungkin mirip, namanya juga bisa digunakan, tetapi mobil sport itu tidak akan pernah bisa dipalsukan. 6 bulan lalu, Su Xiangfei cukup beruntung karena harus menemani ayahnya menghadiri upacara kedewasaan Long Zhenglin. Keluarga Long Zhenglin telah menyiapkan mobil sport Rolls-Royce Phantom versi custom sebagai hadiah untuk upacara kedewasaannya, dengan nomor plat yang merupakan gabungan dari pertarungan petualangan pertama Long Zhenglin dan ulang tahunnya. Entah itu Rolls-Royce Phantom versi custom atau plat nomor yang dilebih-lebihkan atau jamuan makan dengan berbagai pertunjukan kelas atas. Secara keseluruhan, semuanya menjadi pesta bagi semua tamu yang hadir di jamuan makan. Terutama bagi setiap anak laki-laki dan perempuan yang seusia dengan Long Zhenglin. Mereka hanya bisa merasa rendah diri dan menatapnya dengan iri dan cemburu. Oleh karena itu, meskipun Su Duanxin dan Tan Likuan masih meragukan apakah pemuda itu benar-benar Long Zhenglin, Su Xiangfei cukup yakin bahwa pemuda botak itu adalah Long Zhenglin. Bagaimana Tang Xiu bisa mengenal Long Zhenglin? Dan hubungan mereka juga tampaknya tidak dangkal. Ini benar-benar merepotkan. Akan sangat sulit untuk berurusan dengan Tang Xiu nanti. Mengingat karakter Long Zhenglin yang sombong dan angkuh, dan kemudian mengingat bagaimana Long Zhenglin menempel pada Tang Xiu, Su Xiangfei merasa seperti sedang bermimpi, dan juga sangat sulit baginya untuk berpikir bahwa itu hanya pertemuan pertama antara Long Zhenglin dengan Tang Xiu. Selain itu, Long Zhenglin adalah orang yang mengambil inisiatif untuk menempel dan menjerat Tang Xiu. Setelah meninggalkan klub kesehatan dan kemakmuran, Tang Xiu tidak langsung kembali ke sekolah, melainkan membersihkan tubuhnya dan langsung menuju pinggiran kota. Berkat kultivasi seni surgawi asal kosmik, tubuh Tang Xiu terlahir kembali dan berubah menjadi wujud yang sama sekali baru. Meskipun ia tidak berlatih keterampilan bela diri dan gerakan apapun, kecepatannya jauh melampaui orang biasa. Karena dia telah memutuskan untuk sepenuhnya berlatih seni surgawi kejadian kosmik, Tang Xiu tentu saja harus sepenuhnya siap. Dalam jalur kultivasi, aspek yang harus diperhatikan secara khusus, tidak lebih dari 4 aspek, yaitu, metode, pendamping Dao, kekayaan, dan tanah. Metode mengacu pada teknik dan metode kultivasi. Tanpa aspek-aspek ini, seseorang hanya dapat berlatih dan berkultivasi secara membabi buta. Seni surgawi dari kejadian kosmik justru merupakan catatan kuno tentang teknik kultivasi ilahi yang diperjuangkan dengan sengit oleh para raksasa dunia abadi dengan upaya dan usaha yang berdarah-darah. Tang Xiu juga memiliki teknik kultivasi dan buku petunjuk rahasia yang tak terhitung jumlahnya dalam benaknya,
jadi dia tentu saja tidak perlu khawatir tentang metode kultivasi. Sang sahabat menunjuk ke para kultivator atau rekan Dao lainnya. Kitab suci Ritus menyebutkan bahwa belajar sendiri tanpa teman akan menghasilkan ketidaktahuan dan pikiran sempit. Bumi itu sendiri adalah dunia dengan tahap hukum terakhir, jadi Tang Xiu ditakdirkan untuk tidak pernah menemukan kultivator atau sahabat Dao lainnya di bumi. Namun, karena Tang Xiu baru saja mulai berkultivasi, dia sama sekali tidak peduli dengan aspek ini. Kekayaan berarti merujuk pada keadaan keuangan tertentu karena, pada tahap awal jalur kultivasi, sebagian besar waktu dan pikiran akan dihabiskan untuk berlatih. Dengan demikian, tidak akan ada cukup waktu untuk menghasilkan uang. Jika seseorang tidak memiliki sumber daya kultivasi yang mendasarinya, jalur kultivasinya akan sangat sulit. Orang-orang dari zaman dahulu berkata, tanpa kekayaan, tidak akan cukup untuk menghasilkan apapun. Tanah adalah tempat berlatih atau tempat berkultivasi yang lingkungannya khas, memiliki feng shui yang harmonis, serta atmosfer qi yang khas, sehingga berdampak besar terhadap kultivasi seseorang. Mengenai metode dan pasangan Dao, Tang Xiu dapat mengecualikan aspek-aspek ini. Namun, dia tidak punya pilihan selain memeras otaknya untuk aspek kekayaan dan tanah. Pada bulan ini, kecuali sedikit waktu untuk belajar, Tang Xiu menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan. Tentu saja, menenggelamkan dirinya di perpustakaan bukan karena Tang Xiu perlu belajar, melainkan mencoba mencari keberadaan kultivator lain di bumi, sambil mencari juga tempat yang cocok untuk kultivasinya. Meskipun Tang Xiu hampir membaca semua buku di perpustakaan, dia masih tidak dapat menemukan jejak pembudidaya lain, yang membuatnya curiga bahwa tidak ada pembudidaya di bumi. Namun, ia juga membaca dan membolak-balik banyak buku tentang budaya manusia, sejarah, geografi, biografi, dan buku-buku lainnya. Buku-buku tersebut telah memberinya tempat tanah suci yang masuk akal namun memungkinkan untuk ditanami. Tempat itu tidak berada di kota utama tetapi terletak 70 km dari pinggiran kota utama, yang disebut Desa Bukit Bertembok. Hari ini Tang Xiu secara khusus menuju ke Desa Bukit Bertembok untuk menyelidikinya, dan mencari tahu apakah Desa Bukit Bertembok benar-benar tempat yang cocok untuk bercocok tanam. Jika Desa Bukit Bertembok benar-benar digambarkan seperti dalam buku, Tang Xiu bermaksud untuk mendapatkan sebidang tanah di Desa Bukit Bertembok dan membangun gua abadi untuk bercocok tanam di tempat itu. Setengah hari kemudian, sosok Tang Xiu muncul di puncak Desa Bukit Bertembok. Saat ini, Tang Xiu telah menjelajahi tempat ini sepenuhnya. Menatap langit luas penuh bintang di atas kepalanya, yang seolah bisa dipetik dengan tangannya dan memandikan kota utama yang sama sekali tidak memiliki energi spiritual langit dan bumi, ekspresi gembira terlihat di wajah Tang Xiu. Pembuluh darah spiritual, Desa Bukit Bertembok ini sebenarnya memiliki pembuluh darah spiritual yang tersembunyi di bawah tanah. Karena tempat ini memiliki pembuluh darah spiritual, maka seharusnya ada bahan-bahan surgawi yang berharga di sana. Aku tidak perlu lagi khawatir tentang meramu cairan pemurni tubuh. Berdiri di atas batu gunung, Tang Xiu berbalik, sangat bersemangat, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit sementara mulutnya mengeluarkan siulan panjang. Semenjak kelahirannya kembali, Tang Xiu selalu dihantui rasa takut dan gentar, seakan-akan tangan dan kakinya diikat. Di satu sisi, itu karena energi spiritual bumi sangat tipis sehingga hampir punah, menyebabkan semua teknik kultivasi dan keterampilan bela diri rahasia menjadi sama sekali ornamen yang tidak berguna, ini membuat Tang Xiu tidak berdaya. Di sisi lain, dia secara tidak sengaja telah mempersiapkan dirinya untuk mengolah seni surgawi asal kosmik. Yang membuat tubuhnya mulai mengolah seni surgawi asal kosmik ini secara pasif, dan dia tidak dapat mengendalikannya. Jika dia bisa mempraktikkan seni surgawi ini di dunia abadi, Tang Xiu akan sangat gembira. Namun, karena energi spiritual bumi hampir lenyap, mengolah seni surgawi ini hanya membuat Tang Xiu ingin menangis dan merasa tidak berdaya. Meskipun mengolah seni surgawi asal kosmik tidak memerlukan energi spiritual langit dan bumi. Namun, inti utama dalam seni surgawi asal kosmik ini adalah bahwa ia sangat membutuhkan bahan-bahan surgawi yang berharga untuk meramu cairan pemurni tubuh. Sementara bahan-bahan surgawi yang berharga ini juga hanya dapat ditemukan dan di tempat yang kaya dengan energi spiritual.
Namun, tidak ada energi spiritual di bumi, yang berarti tidak ada bahan surgawi yang berharga untuk meramu cairan pemurni anak laki-laki. Jadi, ketika Tang Xiu secara tidak sengaja mulai mengolah seni surgawi asal kosmik, satu-satunya jalan yang menunggunya adalah jalan buntu. Tang Xiu tentu saja sangat senang, karena hari ini dia telah menemukan urat nadi spiritual seperti itu di Provinsi Shuangqing, yang berada di desa Bukit Bertembok ini. Ini menyiratkan bahwa dia juga dapat menemukan tempat lain di bumi yang memiliki energi spiritual langit dan bumi. Nadi spiritual tampaknya berada di bawah batu besar ini, tetapi aku tidak tahu apakah desa Bukit Bertembok ini milik seseorang atau bukan, kalau tidak, akan sedikit merepotkan. Setelah berputar mengelilingi sekitar puncak desa Bukit Bertembok, Tang Xiu kemudian memfokuskan perhatiannya ke arah nadi spiritual di tempat ini. Sementara wajahnya memperlihatkan ekspresi merenung. Sepengetahuan Tang Xiu, desa Bukit Bertembok dianggap sebagai tempat yang memiliki nama yang aneh oleh sebagian besar penduduk di Provinsi Shuangqing. Jika Tang Xiu tidak membolak-balik sejumlah besar buku di perpustakaan provinsi, dia tidak akan pernah tahu bahwa ada negeri dongeng tersembunyi seperti itu di Provinsi Shuangqing. Desa Bukit Bertembok, Zhaishanping, sebelumnya dikenal sebagai kota kekaisaran di Gunung Dingin Kecil, Xiao Liangshan, dan merupakan desa kuno. Menurut catatan sejarah, pada akhir era dinasti Ming, ketika pemimpin pasukan pemberontak petani, Zhang Xianzong, memasuki Sichuan, ia menyerang tempat ini dan menduduki gunung ini, dan bertindak sebagai raja. Setelah itu, ia menyatakan dirinya sebagai kaisar. Ia menetapkan tempat ini sebagai kota kekaisarannya dan mengumpulkan semua persenjataan serta harta karun dari semua wilayah, dan kemudian menguburnya di bawah tanah, yang kemudian akan disebut sebagai makam besi. Desa Bertembok membangun gerbang bintang selatan, Nansingmen, gerbang damai, Ping An Men, gerbang dataran besar, Taiping Men, gerbang harta karun surgawi, gerbang Tianbao, gerbang abadi, Changsheng Men, dan 18 gerbang kota dan jalan lainnya. Sementara beberapa kilometer tembok juga telah dibangun untuk mengelilingi kota. Selain itu, terdapat pula aula leluhur keluarga Li yang misterius, batu pedang pemisah, kediaman resmi pemerintah, benteng, dan reruntuhan kuil Dewi Welas Asih, kuil Guanyin. Setelah menyadari fajar telah tiba, Tang Xiu menahan keinginannya untuk mulai mencari bahan-bahan surgawi berharga yang dibutuhkan untuk mengolah tahap pertama seni surgawi kejadian kosmik, tubuh tirani bintang. Seni surgawi dari kejadian kosmik dibagi menjadi 4 tahap, tubuh tirani bintang, esensi surgawi bintang, integrasi esensi bintang, dan transformasi gugus bintang. Tahap tubuh tirani bintang sendiri terdiri dari latihan pernapasan, penguatan kulit, penguatan daging, transformasi tulang, transformasi meridian, transformasi sumsum, transformasi jeroan, sirkulasi ki dan darah, serta pembentukan fase 9 inti. Seni surgawi asal kosmik diciptakan oleh seorang jenius ras dewa yang menggunakan tubuh ras dewa untuk memperkuat kemampuan fisik mereka yang sangat lemah. Secara teori, tujuannya adalah untuk meniru tubuh ras iblis, dengan demikian, menjadi alasan terciptanya teknik kultivasi ini. Untuk setiap subtahap penempaan dan penguatan, dibutuhkan bahan-bahan langka dan berharga yang tak terhitung jumlahnya, sementara masing-masing dari bahan-bahan tersebut tidak memiliki kesamaan. Mengolah seni surgawi asal kosmik membutuhkan kekuatan praktisi yang sangat tinggi. Jika kekuatannya tidak mencapai tingkat yang dibutuhkan, bahkan jika kecepatan kultivasi seni surgawi asal kosmik lebih cepat, seseorang hanya akan menyerap terlalu banyak energi bintang, yang akhirnya menyebabkan tubuhnya meledak dan mati. Pencipta seni surgawi asal kosmik ini telah berulang kali menekankan bahwa, jika seseorang ingin mengolah tahap pertama seni surgawi ini, tubuh tirani bintang, mereka harus menyiapkan ramuan obat dan mineral langka dan berharga yang cukup. Serta organ dalam binatang buas, saripati darah, urat, dan banyak lainnya. Hanya dengan begitu mereka dapat maju dalam melembutkan dan memperkuat tubuh mereka. Bab 28, tidak cocok seperti api dan air. Tang Xiu sedang duduk tak bergerak di kursinya di ruang kelas SMA pertama Star City dengan ekspresi yang sangat jelek. Melalui usaha semalam suntuk, meskipun Tang Xiu berhasil menemukan belasan jenis tanaman obat langka dan berharga serta segala macam mineral langka yang dibutuhkan untuk meramu cairan pemurni tubuh, dia bahkan tidak menemukan jejak binatang buas sedikit pun.
Jadi wajar saja jika dia tidak tahu di mana dia bisa menemukan organ dalam binatang buas dan saripati darahnya. Mungkinkah karena energi spiritual dunia ini terlalu tipis, sehingga menyebabkan punahnya binatang buas di bumi, atau bumi memang tidak mampu melahirkan binatang buas apapun? Wajah Tang Xiu berubah pucat pasi ketika kemungkinan ini tiba-tiba terlintas di benaknya. Sekalipun meramu cairan pemurni tubuh dapat dilakukan tanpa organ dalam binatang buas, saripati darah, dan urat, akan tetapi, efek dari cairan pemurni tubuh akan sangat berkurang, dan juga melipat gandakan bahaya yang akan dihadapi Tang Xiu ketika mengolah seni surgawi asal kosmik. Dan karena dia tidak dapat menemukan binatang buas sekarang, mungkin suatu hari dia akan kekurangan ramuan obat langka dan mineral langka. Bukankah itu sama saja dengan membuatnya tidak dapat mengolah seni surgawi asal kosmik? Ini tidak akan berhasil, aku harus menemukan pengganti untuk meramu cairan pemurni tubuh, atau menemukan pengganti bahan bakunya. Dunia abadi memiliki keunggulan dunia abadi, sementara bumi juga memiliki keunggulannya sendiri. Ilmu pengetahuan dan teknologi di bumi sangat maju, dan aku tidak akan pernah percaya bahwa aku tidak dapat memecahkan masalah ini dalam mengolah seni surgawi asal kosmik. Perlahan-lahan, cahaya tegas dan terang benderang melintas di mata Tang Xiu sementara ekspresinya juga perlahan mereda, sebelum akhirnya ia menampakkan senyum percaya diri. Tang Xiu, guruhan ingin kamu pergi ke kantor pusat bagian nilai. Sebuah suara renyah tiba-tiba terdengar di dekat telinganya saat Tang Xiu masih tenggelam dalam pikirannya. Tang Xiu mendongak dan mendapati Cheng Yanan tanpa sadar berdiri di samping kursinya, dan menatapnya dengan ekspresi rumit. Bersambung ke episode 7. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.